Shin Tae-yong sudah menegaskan target untuk timnas Indonesia sebelum jumpa Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih 53 tahun tersebut bakal mempersiapkan tim untuk laga tandang lawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Timnas Indonesia punya persiapan yang berat sebelum laga ini. Pasalnya, Timnas Indonesia harus melakoni perjalanan jauh sebelum main untuk dua negara tersebut. Usai lawan Bahrain, Timnas Indonesia bakal terbang ke Cina. Selain itu, jadwal pertandingan hanya terpaut 5 hari saja. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan targetnya untuk laga ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mewujudkan mimpi para pemain. Namun, dirinya juga tak ingin membebani para pemain. Dirinya menegaskan bahwa targetnya adalah menembus ronde keempat babak kualifikasi. Target tersebut bakal semakin mudah diwujudkan jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong menegaskan bakal menargetkan kemenangan atas Bahrain dan China. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat. Tutup Shin Tae-yong. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri dari Belanda dan memilih Indonesia. Saya tinggal menunggu waktu saja, kata Maatsen. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen mengatakan bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Jadwal pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Reijnders malam ini terungkap. Mereka dikabarkan bakal mengambil sumpah menjadi WNI agar segera bisa membela timnas Indonesia pada Senin pukul 20.00 WIB. Ya, dua pemain keturunan Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, akan segera resmi dinaturalisasi. Keduanya akan pengambilan sumpah WNI bukan di Indonesia, melainkan di Belanda. Hal itu terjadi karena Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tengah menjalani kegiatan bersama klub masing-masing di Liga Belanda atau Eredivisie. Sumpah WNI pun dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Kini, menarik menantikan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi WNI. Sebab, kehadiran keduanya diyakini bakal membuat timnas Indonesia makin tangguh. Pasalnya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders terus tampil gemilang kala meniti karir di Belanda. Maes Hilgers sendiri diketahui kini memperkuat klub FC Twente. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara soal peluang striker timnas Indonesia U20. Jens Schraven promosi ke timnas Indonesia. Jens Schraven jadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Jens Schraven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur, Shin Tae-yong menilai Jens Schraven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Shin Tae-yong menyebut untuk saat ini, Jens Schraven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong. Walaupun saat ini Jens Raven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini ia membela Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda, Piala Asia U22 2025 yang digelar di Cina Februari mendatang. Jadi momen berikutnya bagi Jens Raven untuk unjuk gigi. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada, salah satunya Kevin Dix, kata Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya Kevin Dix juga sudah membuka diri. Tambahnya, jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar baik soal Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Ia memastikan dua pemain keturunan itu bisa bergabung dengan skuad Garuda saat beraksi dalam 2 laga lanjutan grup C, babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maes dan Eliano hanya tinggal menjalani beberapa tahapan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Mereka dilaporkan sedang mengambil WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda pada hari ini. Kendati masih menjalani proses yang ada, Shin meyakini proses kedua pemain itu akan berjalan mulus. Bahkan, ia menyatakan Maes dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada Oktober 2024. Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan Cina? Bisa, kata Shin. Sementara pada kesempatan yang berbeda, Sekjen PSSI Yunus Nusi tidak menjawab secara gamblang soal pengambilan sumpah Maes dan Eliano. Ia hanya bisa memastikan Arya Sinulinga selaku perwakilan dari PSSI sudah berada di Belanda dan akan mempercepat proses yang ada. Tentu ini menjadi kabar positif jika Maes dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Sebab skuad Garuda bakal menghadapi 2 lawan kuat dalam lanjutan grup C. Timnas Indonesia akan bertandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Skuad Garuda saat ini sedang berada di posisi 4 dengan koleksi 2 poin, hasil dari imbang lawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia.